Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Matthew Marcelino De Franslit dengan NIM 21055531065. Saya dari Prodi Teknik Mesin dan hari ini saya akan melanjutkan tentang casting processes. Baik, materi yang saya rangkum pada PPT hari ini saya ambil dari yang pertama ada Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Material are Made yang dibuat oleh James G. Brala. Kemudian ada beberapa sumber dari Google, yaitu yang dari artikel di Google dan dari beberapa website. Oke, hari ini konten yang akan kita bahas yaitu pada chapter 2 yaitu Metal Forming Processes. Itu ada bab D yaitu Press Bending and Forming Operation of Metal Sheet atau sheet metal. Kemudian yang E Multiple Die Stepping Press Operation, dan yang F yaitu sheet metal operation performed on equipments other than presses. Oke, kita masuk ke yang bab D yaitu Press Bending and Forming Operation of Sheet Metal. Yang pertama ada bending. Nah, bending adalah proses pembengkokan maupun penekukan suatu benda kerja dengan menggunakan mesin tertentu. Biasanya itu dengan menggunakan mesin press. Terlihat seperti pada gambar ini. Jadi besi yang di sini akan ditekuk dengan sebuah benda yang terbuat dari mesin press yang dengan bantuan hidrolik pada rongga cetakan seperti ini. Baik, pada bending ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang A yaitu ada press brake bending. Nah, diilustrasikan pada gambar ini sebuah mesin press yang bertekanan hidrolik menekan sebuah benda kerja di sebuah rongga cetakan yang sempit atau stasioner yang tidak bergerak. Jadi bakal sheet metalnya aja yang bergerak dengan sebuah proses penekanan pada hidrolik ini. Selanjutnya yang B ada V-die bending. Nah, V-die bending menggunakan mesin rem tekan yang memiliki rongga berbentuk V. Lihat pada gambar ini rongga tekannya seperti pada V. Nah, dengan itu dia menggunakan sebuah mesin pukulan yang memiliki bentuk V yang sesuai dengan sudut yang sama atau agak lebih kecil. Jadi bedanya itu ini langsung dipukul, tidak ditekan secara perlahan. Kemudian yang di C ini air bending. Nah, air bending adalah jenis proses bending yang paling umum digunakan di industri pemrosesan lembaran logam. Pada proses ini mancing-yar menekan tetapi tanpa menekan yang ke dinding. Proses ini terjadi dengan cara saat pukulan bergerak ke bawah, sisi benda kerja kemudian menekuk dan menciptakan sudut. Semakin dalam pukulan menekan benda kerja, semakin tajam sudutnya. Nah, air bending prosesnya itu bergantung pada jalur. Setiap sudut membutuhkan jalur yang ditentukan. Kontrol mesin ini sangat diperlukan untuk menghitung jalur serta gaya tekan yang sesuai. Jalur dan gaya tekanan bergantung pada alat serta material dan properti produk, misalnya sudut, panjang, dan lainnya. Oke, masuk ke yang D yaitu punch press bending. Nah, proses ini menggunakan mesin press. Kemudian benda kerja ini didedikasikan untuk bagian tertentu, memungkinkan pembengkokan produksi tinggi dari satu atau lebih dari belokan. Nah, jadi maksudnya gimana? Dengan proses ini dia memiliki bentuk tekukannya lebih dari satu. Seperti pada panah ini ada dua tekukan, jadi dia lebih dari satu. Kemudian pada ini dia memiliki tekukan satu, dua, kemudian yang di ini tiga, dan seterusnya. Jadi sekali pembengkokan bisa lebih dari satu. Oke, selanjutnya yang kedua ada forming. Forming adalah setiap operasi yang mengubah bentuk benda kerja dari solid state dengan kekuatan atau tekanan. Operasi pembentukan ini memiliki satu kesamaan, yaitu deformasi berguna bisa permanen atau plastis. Terlihat pada gambar ini ada sebuah plat besi yang ditaruh atau maksudnya dijepit seperti ini, dan kemudian dengan alat seperti ini dengan bantuan hidrolik
tarik ke bawah seperti ini. Dengan tekanan ini, plat besi di tengah ini akan menjadi bengkok karena ada sebuah tempat cetakan di sini yang membuat plat besi ini akan membengkok. Oke, masuk yang ketiga, yaitu ada rubber tool forming. Rubber tool forming adalah metode pembengkokan dan pembentukan yang menyederhanakan perkakas yang dibutuhkan dengan mengganti bantalan karet terbatas untuk setengah cetakan. Jadi terlihat pada gambar ini ada cetakan yang tetap gitu, tidak akan berubah bentuk, dan di bawahnya itu ada sebuah semacam tempat tatakan karet gitu. Nah, kemudian di tengah ini dikasih plat besi dengan bantuan sebuah tekanan pada cetakan yang tetap ini mendorong ke bawah ke rubber pad atau tatakan karet ini yang membuat sebuah tekanan di dalam ini. Plat besi ini akan berubah dan menjadi bengkok seperti cetakan yang ada pada gambar ini. Oke, dari proses itu dibagi lagi. Yang pertama ada A, yaitu guaring proses. Guaring proses adalah proses pembentukan alat karet umum yang juga digunakan untuk mengosongkan bagian. Jadi terlihat pada gambar ini adalah sebuah cetakan dari yang dibantu dengan hidrolik, dan di dalam cetakannya itu ada sebuah tempat karet seperti itu. Kemudian di bawah ini ada cetakan yang akan membuat jadi hasil jadi, kemudian ditaruhlah sebuah plat besi pada daerah sini dengan bantuan sebuah tekanan yang mendorong cetakan seperti ini. Kemudian tatakan karetnya ini juga bakal ikut mendorong besi di dalamnya, dan dengan bantuan besi cetakan yang tetap di sini, hasil plat besinya akan membengkok. Baik, pada yang B ini ada marcon proses. Nah, marcon proses adalah proses alat karet yang menggunakan bantalan karet yang lebih dalam, direm tekan dan menambahkan plat penahan baja datar didukung secara hidrolik atau oleh pegas untuk bertindak sebagai penahan kosong selama gerakan bantalan karet ke bawah. Susunannya memungkinkan pembentukan dan penggambaran di bagian yang tidak beraturan dalam, menggambarkan kedalaman sama dengan diameter kerja yang ayam. Jadi terlihat pada gambar seperti guaring proses, dimana seperti ini. Bedanya itu ada sebuah tatakan yang tetap di sini. Jadi saat ada tekanan diberikan, benda kerja itu membentuk sebuah seperti yang cetakan, tapi bedanya itu di bawah sini ada besi yang juga melewati rongga cetakan yang nanti akan diproses untuk hasil jadi. Oke, kita masuk ke yang C, yaitu ada rubber diagram forming. Nah, dalam proses ini bantalan karet diganti dengan diafragma gosok fleksibel berongga yang berisi cairan hidrolik. Jadi ya memang mirip sama kayak guaring proses, cuman di dalam sini itu diganti dengan diafragma gosok fleksibel, terus di dalamnya itu ada rongga-rongga. Nah, biasanya itu diisi dengan cairan hidrolik. Nah, dengan cairan ini meningkatkan kemampuan untuk menekan ke samping sehingga proses dapat digunakan untuk membentuk bagian yang lebih dalam. Nah, dengan proses ini bedanya itu dia bisa mendorong dan membentuk sebuah hasil jadi yang lebih dalam seperti pada gambar ini. Dia lebih dalam dari yang lain. Oke, kita masuk ke yang D, yaitu ada version wheeling process. Itu adalah proses diafragma karet lainnya. Tidak ada pukulan tekan, tekanan hidrolik yang diterapkan langsung ke diafragma yang memangku bantalan karet terhadap benda kerja. Proses ini hanya berlaku untuk bagian karet yang relatif dangkal, mirip dengan yang diproses pada gambar ini. Terlihat pada gambar ini remnya tidak penuh seperti biasa, cuman ini remnya itu seharusnya seperti ada kayak tempat cetakannya ini seperti datar seperti ini. Kemudian ini karetnya, dan ini ada rongga cetakan, ini plat besi tengah ini ya. Terus dengan rem didorong ke bawah,
dan akan membuat karetnya seperti ini dan mendorong mangga cetakan memaksa untuk menjadi seperti cetakan. Jadi bisa juga buat yang dalam dangkal. Oke, selanjutnya yang keempat ada drop hammer forming. Itu merupakan proses yang membentuk ceruk pada benda kerja lembaran logam datar. Proses ini dapat menghasilkan bagian bentuk cangkir, silinder, dan kotak dengan kedalaman yang jauh lebih besar daripada definisinya. Oke, lihat pada gambar, ini sebuah tempat di mana kita menggunakan drop hammer forming. Itu ini ada rem, kemudian itu ditarik ke atas. Jadi yang dengan ketinggian tertentu yang membuat nanti kalau dicopot gravitasi akan turun ke bawah. Kemudian ini ada cetakan yang permanen, ini anvil, jadi untuk membuat cetakan lebih gampang. Kemudian besi ditaruh di sini di dalam cetakan di sana, bagian taruh di tengah itu. Kemudian setelah udah sesuai dengan prosedur, rem ini langsung dicopot. Karena rem ini berat dan ada gaya gravitasi akan menekan logam pada di dalam rongga cetakan yang menghasilkan hasil benda jadi. Oke, selanjutnya yang kelima ada drawing. Proses drawing adalah proses pembentukan benda kerja di mana benda kerja diberikan gaya atau sejumlah energi agar dapat mengalami deformasi plastis mengikuti bentuk dari punch dalam keadaan tertentu. Lihat pada gambar, ini adalah sebuah rem yang tetap. Kemudian di sini ada kayak cetakan tetap juga. Ini plat metalnya ya, ini remnya di tengah. Kemudian rem ini mendorong ke bawah, dimana membuat sebuah tapukan pada benda kerja ini yang menghasilkan sebuah hasil benda kerja yang tertekuk. Oke, drawing juga dibagi lagi. Yang pertama ada deep drawing. Proses pembentukan lembaran logam di mana belangko lembaran logam ditarik secara radial ke dalam proses cetakan dengan aksi mekanis pukulan. Dengan demikian, proses transformasi bentuk dengan retensi material. Proses ini dianggap menggambar dalam ketika kedalaman bagian yang ditarik melebihi diameternya. Contoh, terlihat pada gambar. Ini kan besi, ini blank order yang menahan sebuah besi, pastikan remnya ke bawah. Nah, ini sebuah cetakan hasil jadinya. Nah, bedanya itu dia lebih lebar dari remnya. Jadi pas ditekan ke bawah, itu memberikan sebuah rongga di samping remnya itu, jadi membuat cetakan bentuk seperti tabung yang sempurna. Seperti pada gambar ini mendekat ke awal, dan hasil jadinya seperti ini, membulat. Oke, selanjutnya yang dibaginya dari drawing, direct, and reverse drawing. Nah, penggambaran ulang terbalik melakukan operasi serupa, tetapi benda kerja dibalik dalam cetakan lagi dikonfigurasi dengan pukulan dua potong yang menyediakan operasi penahan dan penarikan. Keuntungan dari penarikan mundur adalah bahwa benda kerja tidak mengalami tekanan yang parah dalam satu arah dan kemudian yang lain. Ini memungkinkan pengurangan diameter presentasi yang lebih besar dalam operasi dan mengurangi kebutuhan untuk nil. Nah, terlihat pada gambar ini remnya bergravitasi ke bawah, ini blank order yang menahan, tapi bedanya itu awalannya itu dia sudah melengkung dari awal, dan ini cetakan tetap. Nah, dengan adanya rem yang dorong ke bawah, besi di tengah ini akan tertekuk seperti hasil cetakan yang diinginkan. Oke, selanjutnya yang keenam ada coining. Coining adalah operasi yang mengubah ketebalan bagian lembaran logam biasanya untuk membuat desain, tanda, atau konfigurasi lain yang terlihat di permukaan. Kemudian ini diperlukan gaya tekan yang sangat tinggi dan benda kerja yang membatasi benda kerja sehingga tidak mengalir ke arah lateral. Ketebalan benda kerja berubah secara lokal dan permukaannya dibentuk untuk menunjukkan secara akurat desain apapun yang ada pada permukaan cetakan. Terlihat pada gambar ini cetakan tetapnya ada
hasil sini. Terus ini ada program kerja, juga program cetakan, terus di press, dan hasil logam yang benda kerjanya itu akan membentuk seperti pada gambar ini sesuai dengan cetakan. Kemudian pada coining ini ada juga yang disebut dengan drop hammer coining. Nah, itu merupakan proses di mana tekanan tinggi yang diperlukan untuk coining itu diberikan oleh gaya tumpukan dari beberapa pukulan drop hammer. Nah, itu ya, dari drop hammer ini menggunakan gaya gravitasi untuk membuat coining. Orang biasa menyebutnya dengan palu jatuh. Oke, yang ketujuh ada embossing. Embossing adalah proses biasanya dilakukan pada lembaran logam. Itu menghasilkan area yang terangkat di satu sisi lembaran dan area yang terekam di seberangnya atau di sisi lain. Operasi pada dasarnya adalah operasi menggambar rendah yang tidak mengubah ketebalan lembaran secara signifikan. Hal ini sering dilakukan untuk membuat pola pada permukaan benda kerja lembaran logam. Nah, terlihat pada gambar ini sebuah plat ya, ini sebuah rongga cetakan, ini hidrolik yang menekan tekanan. Nah, setelah ditekan, kemudian bagian sisi logam itu ada yang masuk ke dalam seperti pada gambar ini ya. Terus bagian sisinya ada yang menjadi kopong gitu ya. Sisi lembarannya itu jadi yang di bawah ini terangkat, tapi yang di sisi lainnya itu jadi mendorong ke bawah. Jadi setelah dibalik tidak ada sisinya yang rata. Dengan proses itu bisa membuat seperti pada benda kerja ini. Jadi pada benda kerja ini terbentuk sebuah ikan. Nah, logamnya itu terangkat ke bagian sini. Dia terangkat maksudnya gimana? Jadi dia yang awalnya datar, tidak ada permukaannya hanya halus, jadi dia menonjol ke depan. Nah, di satu sisinya itu yang terdepan seberangnya itu jadi tidak datar tapi mendorong ke seberangnya. Oke, kita masuk ke yang 8, yaitu ada flanking. Flanking adalah tikungan sekitar 90 derajat di dekat tepi bagian lembaran logam, biasanya untuk tulangan. Jika tikungan sepanjang garis lurus, operasi terus menerus adalah semua yang diperlukan. Jika ada kelengkapan di dalam atau di luar tikungan seperti gambar di samping, diperlukan pembentukan yang lebih luas karena logam akan dipaksa mengalir pada tikungan yang kuat. Pada gambar A ini ada lensa lurus, jadi ini tikungannya yang lurus, kemudian ada kecilan flange, jadi ini tikungannya itu bisa dibilang lebih rapi gitu, lebih ada permukaannya itu tidak langsung menekuk 90 derajat, ada kulitnya. Kemudian lanjutnya ada peregangan flange, ini tikungannya yang ke dalam, kemudian ada lensa terbalik, ada tikungan ke dalam kemudian keluar. Oke, selanjutnya pada yang 9 ada hemming dan seaming. Hemming adalah proses memegangkan tepi lembaran ke belakang dengan 180 derajat pada dirinya sendiri untuk memberikan tepi atau penguatan yang membulat. Ini lihat pada gambar ini, dengan proses hemming itu dia membengkokkan 180 derajat seperti ini. Terus ya ada yang diberi gap, ada yang open hem tetap 180 derajat, ada yang wrap hem seperti tali tapi tetap hasilnya 180 derajat. Kemudian lanjut ke seaming adalah proses penyatuan dua sisi berlawanan dari benda kerja dengan keliman yang saling mengunci atau tikungan yang saling mengunci lainnya. Ini sering digunakan untuk membuat porotan wadah seperti ember, drum, dan kaleng. Jadi seaming itu kurang lebih dua hemming yang dijadiin satu seperti itu. Nah, ini ada seaming yang seperti ini, dikunci seperti itu, antara flexing, ada side trap seam, terus ada standing seam seperti pada ini, dipikirkan terus di ini satu deadlock seaming seperti pada 2 hem. Nah, di seaming ini ya mirip-mirip kayak 2 hem
satu, cuman bedanya itu nggak harus 180 derajat benda kerjanya, cuman bisa juga dengan 180 derajat seperti hemming. Oke, selanjutnya yang ke-10 ada edge curling. Edge curling menyediakan tepi melingkar atau sebagian melingkar pada benda kerja untuk penguatan atau untuk pemberian tepi yang halus. Terlihat pada gambar ini benda kerjanya dirolling ke conveyor belt, tapi ke sebuah benda kerja yang digunakan untuk menekuk besi. Jadi dengan besi akan tertekuk. Ini seperti conveyor belt, tapi bedanya itu dia memiliki tekanan yang kuat untuk mendorong benda kerja ke sebuah tempat cetakan yang membuat benda kerja menjadi melengkung. Oke, selanjutnya yang ke-11 ada ironing. Ironing adalah operasi yang menghaluskan untuk biaya perkakas dan menempelkan dinding bagian berbentuk cangkir dengan memaksa bagian melalui cetakan dengan pukulan. Operasi ini mengerjakan material dengan keras sehingga anil mungkin diperlukan sesudahnya. Jadi terlihat pada ini remnya dan kerja di cetakannya. Nah, itu langsung tekan ke bawah dan kencang. Sini benda kerjanya itu jadi terkena sebuah cetakan, jadi lebih kecil, memaksa bagian cetakan, jadi menipiskan dinding. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang bab E, yaitu multiple die stamping press operation. Nah, yang pertama ada progressive die operation. Dalam metode stamping logam ini, material kerja bergerak dari stasiun ke stasiun melalui cetakan secara bertahap. Mungkin ada 2 atau lebih stasiun dalam dadu dan seringkali 10 atau lebih. Setelah setiap gerakan material kerja, rem tekan membuat pukulan dan aksi akan terjadi. Setelah ujung depan benda kerja telah bergerak melalui cetakan, tekan jadi produksi dengan langkah tekan. Operasi stamping berlangsung di semua stasiun cetakan dengan setiap langkah tekan. Jadi terlihat di gambar ini. Bendanya yang nanti mau digolongkan, stripnya ini, terus ini part foldernya, ini versinya. Supaya seperti ini dia akan bentukkan part holder, breaking partsnya seperti ini. Terus ini benda kerjanya, stripper plate-nya yang dimana benda kerja bisa taruh. Kemudian ini ada kayak ronggas dimana supaya cetakan itu bisa dipakai kembali. Kita lihat pada video ya. Progressive die stamping process. Nah, lihat pada gambar ini benda kerjanya ini kan masih plat, kemudian ditekan terus, tekan sekali, tapi setelah ditekan lanjut ke proses tahap selanjutnya. Jadi proses ini dilakukan secara otomatis, yaitu dengan menggunakan mesin dan berlangsung secara terus-menerus. Oke, sudah cukup ya, mungkin sudah paham sampai kita lanjut.
Oke, yang kedua ada transfer die operation. Pada die transfer ini terdiri dari beberapa stasiun die terpisah oleh operasi berurutan pada bagian tertentu. Semua diposisikan pada satu tempat tekan dan semuanya digerakkan dengan angka tekan yang sama. Benda kerja dapat dipindahkan secara manual dari cetakan ke cetakan di antara langkah tekan. Nah, manfaat utama dari sistem ini ketika transfer press untuk memindahkan benda kerja dari cetakan station ke cetakan station secara otomatis. Oke, kita lihat ya videonya. Sampai situ dulu ya, mungkin sekiranya sudah paham. Lanjut. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu ada compound die operation. Compound die melakukan beberapa operasi pada benda kerja di satu lokasi tekan dalam satu langkah tekan. Nah, penggunaan lainnya itu mengosongkan bagian dan secara bersamaan membuat lubang di dalamnya. Video di pada ini sebuah Tidak. tapi di video ini bagian-bagian ini tidak berubah. Kalau Tidak. berubah, Tidak. ya terjadinya akan seperti itu. Oke, sekiranya sudah cukup mengerti ya. Mari kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang F, yaitu ada sheet metal operation performed on equipment other than presses. Pertama ada very circuit. Kita lihat videonya ya. Nah, ini adalah proses produksi dan kabel. Dan pada gambar itu kan bisa seperti itu. Oke, sekiranya sudah mengerti ya, mari kita lanjut. Oke, masuk yang kedua, kita ada stress forming. Proses ini melibatkan peregangan panjang lembaran logam karena melilit blok bentuk. Peregangan dicapai dengan dua terlebih pasang rahang pencekraman yang dilengkapi untuk memberikan ketegangan pada lembaran. Nah, terlihat pada gambar ini ada plat besi, ini ada yang mencengkram plat besi, ini ada yang menahan di plat besi, masih menahan pencekraman alat pencekraman ini. Kemudian yang di bawah ini ada sebuah tekanan cetakan yang akan didorong ke atas, cetakan rem gitu, hidrolik yang nanti mendorong ke atas, hidrolik ini mendorong cetakannya. Nah, yang sisi samping ini akan tetap pada saat rem ditekan dari bawah. Jadi dengan posisi ini plat besi yang di tengah masih akan bagus, tapi di sampingnya itu akan tertarik seperti pada gambar di samping ini
tempatnya jadi tertarik, tapi yang tengah ini masih tetap bagus. Selanjutnya yang ketiga ada rotary embossing. Biasanya operasi tekan juga dapat dilakukan dengan melewatkan benda kerja melalui sepasang roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Pendekatan roller utama dapat diterapkan dengan logam tipis dan foil pada tingkat produksi tinggi karena memiliki strip kontinu diumpan ke roller dan bagian timbul dipisahkan dari strip dalam operasi berikutnya. Jadi seandainya ini kan mesinnya nih, ini mesinnya ya, kemudian ini ada roller yang memiliki tongkat cetakan yang mungkin seperti pada ini rollernya, kemudian nanti ada sebuah plat besi, karena ini yang saya gambar di sini ada plat besi, nanti dimasukkan ke pada bagian dua roller ini, kemudian setelah masukkan itu nanti ada proses penekanan di dalamnya, nanti yang masukkan produk jadi besi itu misalkan ini besinya, terus ada yang tertekan ke dalam ininya atau yang terpotong mungkin, jadi ya seperti itu. Oke, kita masuk yang keempat yaitu metal spinning. Mari kita lihat videonya ya. Metal spinning adalah proses yang menggunakan jadi berbagai bentuk lingkar atau kontras dengan menggunakan ada satu yang sekiranya sudah paham ya. Selanjutnya ini yang keempat A ya, dari metal spinning ini ada juga yang disebut dengan power spinning, atau bisa disebut dengan full turning atau shear spinning. Nah, mengacu pada berbagai metode yang diterapkan, tekanan membentuk bertenaga pada proses spinning ini. Roll biasanya digunakan untuk menyentuh dan membentuk benda kerja. Metode ini menggunakan dari permukaan yang dengan bantuan mesin dibentuklah sebuah seperti yang diinginkan. Ini benda kerja keras, jadi hanya bisa dibentuk oleh mesin, tidak bisa dibentuk oleh tangan manusia karena benda kerjanya keras. Sekian dari videonya, semoga sekiranya paham ya. Oke, selanjutnya yang kelima ada roll forming. Itu adalah metode untuk membentuk tubing, saluran, pipa, talang atap, panel dinding, dan atap, balok, dan seterusnya. Nah, strip dipandu melalui serangkaian roll kontur dipasang bersama-sama secara logis membuat tikungan memanjang di strip saat melewati set roll yang disebut dengan dudukan. Tidak pada gambar ini roll biasa, flat roll, kemudian diberi sebuah seperti rolling seperti ini, roll stationnya, tapi dia ada kayak bentuk pada cetakannya, kemudian dilanjutkan lagi dengan rolling yang memiliki cetakan selanjutnya, kemudian dilanjutkan lagi ke rolling yang memiliki cetakan selanjutnya yang akan membentuk seperti pipa besi atau sebuah besi-besi yang nanti bisa dipakai untuk kebutuhan pembangunan proyek. Oke, mari kita lihat proses roll forming ya.
dilakukan oleh mesin, dan hal itu menjadi hal yang bagus. Kenapa? Karena dilakukan secara otomatis dan hasil jadinya akan menjadi yang sempurna, dalam bentuk artian selalu jadi bentuk yang sama setiap kali dilakukan proses. Baik, sekiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Sekiranya ada salah kata pada presentasi ini, mohon dimaafkan, dan bila ada salah kata atau materi yang mungkin salah disampaikan, mohon untuk dibenarkan. Sekian dari saya, Om Santi Om. Terima kasih.